dari kelompok 11. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu mendesain akuarium menggunakan kalkulus. Sebelum kami mempresentasikan hasil dari kerja kami akan memperkenalkan diri, yaitu dari anggota kami. Yang pertama ada nama saya Joseph Darus Saragi dari jurusan 3. Nama saya Denny Sewala, jurusan SSI. Nama saya Ikan Yusuf dari jurusan IDA. Dan saya sendiri Renaldi dari jurusan IDA. Saya Bambang Sembo dari jurusan CFD. Dan saya Gabriel Manobagai dari jurusan AI. Iya, jadi tentunya awalnya kita harus membaca dulu ketentuan dan syarat yang harus kita penuhi sebelum kita membuat akuarium. Yang pertama itu ialah akuarium harus berukuran 200 cm x 50 cm, yaitu panjang dari akuariumnya itu 200 cm dan tinggi dari akuariumnya adalah 50 cm. Dan di persyaratan pertama ini adalah topografi daratan dalam akuarium tersebut seragam di sepanjang sumbu Y. Artinya ketinggian daratan di akuarium tersebut hanya mungkin berubah di sepanjang sumbu X. Jadi dia hanya akan berubah di sepanjang sumbu X saja. Yang kedua adalah tidak boleh ada patahan dari topografi daratan tersebut di sepanjang sumbu X. Artinya jika topografi tersebut digambar ke dalam grafik sumbu Z dan X, topografi tersebut membentuk sebuah fungsi yang kontinu sepanjang interval X 0,200. Jadi di sepanjang interval X itu grafiknya itu harus kontinu dan tidak boleh ada patahan. Jadi tidak boleh ada patahan dan semuanya itu harus satu line yang kontinu. Yang ketiga adalah ketinggian daratan di dalam akuarium tersebut tidak boleh melebihi ketinggian akuarium. Jadi ketinggian daratan itu tidak boleh melebihi dari ketinggian akuarium. Yang keempat adalah Dr. Taufil ingin memelihara kura-kura di dalam akuarium tersebut. Oleh sebab itu, ia menghidang ada tepat 2 buah bukit yang tidak terendam oleh air agar si kura-kura dapat beristirahat di daratan. Yang kelima, kriteria di atas mengakibatkan adanya 3 daerah perairan. Jadi akan ada 3 daerah perairan dikarenakan ada 2 daratan yang memisahkan 3 daerah perairan tersebut. Yang keenam adalah Dr. Taufil menjaga agar total volume air di dalam akuarium tersebut tepat sebesar 200 liter saja dan tidak lebih tidak kurang. Oke. Dan ini adalah persyaratan juga. Yang pertama adalah Dr. Taufil mengendaki setidaknya terdapat 3 bukit di bawah permukaan air. Jadi setidaknya harus ada 3 bukit di bawah permukaan air. Dan Dr. Taufil mengendaki volume air di ketiga danau dalam akuarium tersebut serata mungkin. Jadi air yang ada pada ketiga bagian air itu harus sama rata. Jangan ada yang tinggi ataupun ada yang pecah. Yang ketiga adalah total panjang interval di mana fungsi topografi menyembul keluar dari permukaan air ke daratan sebesar-besarnya, sehingga memberikan ruang gerak yang cukup untuk kura-kura di bagian daratan. Jadi ini membicarakan tentang lebar dari daratan yang akan timbul di atas permukaan air. Dan keempat adalah volume total daratan di dalam akuarium tersebut diharapkan sekecil-kecilnya. Baik, kita masuk ke fungsi topografi. Di fungsi topografi wadah akuarium, kita menggunakan platform dari Desmos untuk menjabarkan grafiknya. Terlihat wadah akuarium kita, yang dimana terdapat 3 garis fungsi. Yang ini adalah garis panjangnya, ini garis dinding pertama yang sebelah sini. Dan ini adalah garis dari dinding kedua. Jadi lanjut kita ke grafik daratan, di mana di sini B 97,5 sin 0,3x ditambah 200 dari interval dari 50 pi per 3 sampai 140 pi per 3. Ini grafiknya adalah yang kecil ini. Kemudian kita lanjut ke grafik selanjutnya, yaitu 40 sin 0,06x ditambah 200 dan interval dari 0 sampai 50 pi per 3. Ini adalah
grafik yang besar bagian kiri. Selanjutnya adalah fungsi dari C sama dengan kat sin 0,06x ditambah 12 pi per 10 ditambah 200, interval dari 140 pi per 3 dan sampai 200. Ini adalah grafik besar yang bagian kanan. Ya, kita masuk dalam volume daratan. Jadi kita akan menghitung 3 integral dari daratan. Jadi yang pertama ada daratan pertama dari interval 0 sampai 50 pi per 3 dari sini sampai sini, dan daratan yang kedua yaitu dari 50 pi per 3 sampai 140 pi per 3, dan yang ketiga adalah dari 110 pi per 3 sampai titik 200. Jadi awalnya itu fungsi grafik kita seperti ini. Jadi karena persyaratannya itu harus continue, jadi kita membuat 3 garis line yang continue, 3 fungsi yang continue. Jadi ini adalah fungsi yang pertama, fungsi A, dan ini adalah fungsi B untuk daratan yang di bawah air, dan ini adalah fungsi C yang untuk daratan bagian sebelah kanan yang ada di atas permukaan air. Jadi ini adalah dari yang kita buat yang tanpa pembatasan. Nah yang ini bila kita buat dengan batasan, jadi kita akan menghitung masing-masing dari daratan yang ada di fungsi kita, dan kita akan mendapatkan hasil 115,488 liter. Ya, dari di sini kita mengumpulkan ketinggian air dari titik 235 di sepanjang 0 sampai 200. Ya baik, lalu kita akan menemukan volume air dari C topografi akuarium Galapagos. Kita saat ini akan menghitung volume air dari fungsi topografi akuarium Galapagos kita, di mana kami menggunakan interval-interval tadi di volume daratan untuk menghitung volume air yang ada di dalam akuarium Galapagos ini. Di mana volume air ini kita hitung, volume air ini kita kurangi volume daratan dengan volume yang ada di wadahnya, di mana kita mendapatkan volumenya sebanyak 115,288 liter. Kita masuk ke mengapa kita memilih desain tersebut. Kita memilih desain ini karena dia untuk dibuat, walaupun ada kita tricky sedikit, karena mengapa kita memindahkan daratan kita ini dan semua akuarium kita dari titik 190 sampai 240, karena jika kita ada di titik 0 akan ada garis yang tidak kita inginkan, dan itu akan menimbulkan patahan di fungsi kita. Jadi kita memindahkannya sedikit ke atas agar terlihat lebih rapi dan juga continue dan sesuai kriterianya. Jadi dalam akuarium ini harus ada setidaknya 3 bukit di dalam air. Tapi di sini kami menggunakan 4 bukit di dalam air. Dan selanjutnya adalah kura-kuranya. Jadi Dr. Calvin ingin memelihara kura-kura di atas daratan, dan setidaknya daratan yang timbul itu setidaknya harus cukup lebar. Jadi kami buat ini di sini, makanya yang bukit di sini sama di sini tuh agak lebar, dan di sini yang ada sempit. Ya, jadi berikutnya penilaian kelompok lain. Di penilaian kelompok ini kami membahas 2 kelompok, yaitu kelompok 11 dan juga kelompok 12. Nah yang pertama sesuai dengan kriteria wajib yang Dr. Calvin memberikan, mana yang pertama ketinggian fungsi daratan di sepanjang sumbu Y harus seragam dan tidak berubah di sepanjang sumbu X. Nah kelompok 12 sama kelompok 13 memenuhi kriteria. Lalu kriteria berikutnya tidak ada patahan. Nah 2 kelompok ini tidak memenuhi kriteria ini. Kenapa? Karena 2 kelompok ini fungsi topografi daratan yang diberikan itu memiliki patahan, dan kelompok 12 itu dia memiliki grafik topografi akuariumnya agak tidak jelas, sehingga tidak memenuhi kriteria yang diberikan oleh Dr. Calvin. Lalu kriteria berikutnya tinggi daratan tidak melebihi tinggi akuarium. Kelompok 12 dan kelompok 13 memenuhi kriteria ini. Lalu yang berikutnya ada 2 bukit yang tidak terendam air. Nah 2 kelompok ini juga berhasil memenuhi kriteria tersebut. Lalu kriteria berikutnya tinggi air di semua danau sama tinggi. Ini juga memenuhi kriteria dari Dr. Calvin yang diberikan oleh Dr. Calvin. Nah kriteria yang terakhir total volume air tepat 200 liter. Nah 2 kelompok ini tidak memenuhi kriteria dari yang Dr. Calvin memberikan. Selanjutnya kriteria tambahan. Kriteria tambahan ini bersifat opsional, namun akan menambah poin dalam proyek ini. Yang pertama, kriteria pertama yang Dr. Calvin berikan itu terdapat 3 bukit di bawah permukaan air. Nah kelompok 12 ini memenuhi kriteria tersebut karena di bawah permukaan air mereka mempunyai 3 bukit yang berada di bawah air gitu.
Lalu kelompok 13 ini tidak memenuhi kriteria tersebut. Kenapa? Kelompok 13 itu bukit di bawahnya hanya ada 2 dan mungkin sedikit tidak jelas karena ada beberapa patahan gitu. Lalu kriteria berikutnya volume air P3 danau, akuarium, rata munyem. Kelompok 12 memenuhi kriteria ini, sedangkan kelompok 13 itu tidak memenuhi karena volume air di P3 danau akuarium tersebut tidak sama. Lalu panjang interval di mana daratan keluar harus besar sehingga mobilitas pura-pura tinggi. Nah, kedua kelompok ini berhasil memenuhi kriteria tambahan ini. Lalu kriteria tambahan terakhir, volume total daratan diharapkan sekecil-kecilnya. Nah, kelompok 12 tidak memenuhi kriteria. Kenapa? Karena fungsi topografi yang diberikan oleh kelompok 12 itu dia volume total daratannya itu sangat besar. Misalkan kelompok 13 itu memenuhi karena volume daratan dari kelompok 13 itu mungkin karena hanya sedikit sehingga memenuhi kriteria ini. Kemudian kita masuk ke para kesimpulan. Yaitu kesimpulannya di besar akuarium yang telah kami buat berhasil memenuhi semua kriteria dan menghasilkan volume air yang mendekati 200 liter, yaitu dengan hasil 115,28 liter. Kita hanya mendapatkan volume 115,28 liter karena ukuran wadah kita yang tidak terlalu besar. Namun secara aspek keseluruhan kami mendapatkan aspek yang sesuai dengan kriteria yang telah diberikan.